Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati dan kita banggakan bersama Bapak Asmin Kolonel Infantri Haji Tarmuji SAG MSOS, Magister Sosial, Ilmu Sosial. Ini gelarnya ada SAG, itu singkatan dari apa itu? Sarjana Alam Gaib. Jadi saya pernah ceramah di suatu tempat, gelar saya itu kan akhirnya MAG, dianggap Magister Alam Gaib. Itu diminta ngecek ruangan yang akan ditempati. Tolong Pak dicek ada jinnya Pak enggak. Ya, saya masuk kemudian aman masuk. Jadi dianggapnya MAG itu Magister Alam Gaib. Tapi ada juga SAG ini yang sekarang kerja di Hotel Utami, mahasiswa saya juga, karena dianggapnya sarjana agraria. Yang saya hormati Bapak Asops Kolonel Marinir Mukson, yang saya hormati Bapak Wa Asmin Letkol Pom Dadan Tariana, yang saya hormati Bapak Wa Asops Letkol Arhanud Surya Dani, dan semua Bapak dan Ibu perwira dan anggota Garnisun serta ASN yang sangat saya muliakan. Yang pertama, saya senang sekali ya diberi kehormatan. Senang sekali saya diberi kehormatan untuk berbicara di depan orang-orang yang sangat terhormat. Jadi Bapak Ibu ini ditakdirkan Allah bekerja pada profesi ini bukan profesi sembarangan. Jadi Bapak Ibu ditakdirkan Allah menjadi orang-orang mulia. Coba kalau Bapak nanti di dalam Al-Quran membaca surah Al-Baqarah ayat 126, itu dikatakan di sana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah, yang diminta apa? Itu adalah wilayah teritorial Mekah itu. Jadi yang diminta itu 3. Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Jadikan negeri ini negeri yang aman dari serangan musuh, aman dari gangguan macam-macam Pak itu. Jadi bapak-bapak ini bekerja sekarang ini seperti kerja yang melanjutkan tugasnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Berbahagialah, bersenanglah. Lalu yang kedua, jadikan negeri ini negeri yang warzuqhum minas thamarat, berikan kesejahteraan. Jadi yang tugasnya Nabi Ibrahim itu yang diminta 3, yaitu aman, nyaman, dan iman. Nah itu 3 itu. Aman, iya, kemudian nyaman, kesejahteraan. Bapak Ibu ini sudahlah, lihatlah orang-orang yang jual kerupuk mulai pagi sampai siang, itu orang Solo ya, seminggu di sini, tidak ada tempat tidur, tidurnya di mana-mana. Itu pulang hanya bawa, seminggu itu saya tanya hanya bawa uang berapa? Hanya uang 100.000 Pak. Tuh. Yang di sana ditunggu oleh istrinya, oleh anaknya. Nanti kumpulkan kerupuk lagi dijual ke sini, itu berapa? Nah Bapak Ibu ini sudah mendapatkan uang kehormatan, gaji dari negara. Bagaimanapun itu lebih tinggi dari apa yang saya sebut tadi itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma
Tukadziban. Mengapa kamu sering mengeluh terus? Nah, supaya kita tidak mengeluh, ya jangan melihat yang lebih atas. Itu nanti sampai mati tidak akan bisa bahagia. Saya ini profesor, Pak. Profesor itu saya ini golongannya 4E, Pak. Sudah tinggal almarhum yang belum. Guru besar penuh dan saya 4E. Kalau saya kemarin saya tugas ngisi di Scotland, Southampton, Cambridge, London, Masya Allah, Manchester. Itu saya tanya pembantu-pembantu rumah tangga itu dibayar 60 juta. 60 juta. Saya nggak ada separuhnya. Lalu untuk apa saya membanding? Kalau begitu, ya tinggal saya membanding. Pagi jalan pagi di dekat Korem sana, saya jalan pagi. Ada orang jual tali apa ini? Tali untuk sandal itu loh. Tali untuk sul itu loh, Pak. Muter. Saya lihat sandalnya itu sampai tumitnya itu lubang loh, Pak. Tumitnya itu lubang, Bapak. Coba itu. Saya bersyukur. Berarti saya ini orang kaya. Jadi Bapak Ibu nyatakan Bapak Ibu itu orang kaya. Orang kaya, berkecukupan. Saya lihat kemarin saya periksa mata di Undaan, kemudian periksa lagi di rumah sakit UNER, karena saya kan ada sirosis ya. Hati saya itu harus diganti, tidak bisa diperbaiki. Tapi saya biasa-biasa saja, tidak apa-apa. Saya alhamdulillah sekarang masih hidup. Saya nggak usah mikir besok. Sekarang saya masih hidup. Saya ada persediaan makan dan minum sehari. Berarti saya itu orang hebat. Itu cara berpikirnya. Ya. Jadi Bapak Ibu ini, subhanallah, jangan melihat yang lebih atas. Apa? Jangan melihat yang lebih atas, lihatlah yang lebih bawah. Itu bukan ngomong saya, Bapak Ibu. Itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap hari Bapak dengar itu azan itu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu sholat Bapak sebut lagi nama Nabi Muhammad. Itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau lihat daftar gaji gitu ya, nggak usah lihat yang atasnya, ya sudah lihat bawah-bawahnya saja. Maka terimalah itu. Jangan kemudian menerima kemudian loh, angsurannya nggak habis-habis nih. Nah kalau lihat itu ya, yang penting kan Bapak punya hutang, ada uang untuk membayar. Ada uang untuk membayar, itu berarti sudah punya penghasilan. Saya doakan Bapak Ibu tidak sampai pinjam di apa itu Pak yang elektronik itu? Pinjol. Kalau ada Bapak ya, segera diatasi bersama ya, karena nanti itu akan mempermalukan anak Bapak Ibu, akan mempermalukan institusi kita. Luar biasa kejahatan ini. Saya doakan Bapak Ibu diberi rezeki yang banyak oleh Allah sehingga tidak sampai pinjaman di online itu, plus mungkin kalau pinjam di koperasi ya semuanya lah gitu ya. Kita doakan begitu. Jadi cara bersyukur itu begitu Pak. Senangkan hati Bapak. Bapak Ibu sekalian, mengapa saya mengajak bersenang-senang? Senang seperti itu kenapa? Sebab Bapak Ibu dilatih oleh apapun ya, diberi kecerdasan apapun,
keterampilan apapun, Pak, sampai mengeluarkan biaya miliaran itu untuk mendidik Bapak Ibu yang terhormat ini. Tetapi kalau jiwanya nggak bahagia, keahlian itu bisa hilang loh. Iya tak Pak ya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mithla husnik ma ra'aina qattu ya wajah. Ayo yang keras supaya dapat barokah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jadi kehormatan Bapak Ibu ya adalah satu, apa yang Bapak lakukan ini adalah kelanjutan dari tugas dan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka saya doakan Bapak Ibu, karena tugasnya melanjutkan tugas Nabi Ibrahim alaihissalam, saya doakan Bapak Ibu semuanya suatu saat bisa datang ke tempat tugasnya Nabi Ibrahim di Makkah dan Madinah. Nanti akan saya ajari caranya yang gampang. Nanti saya ajari. Kalau nanti saya lupa, tolong diingatkan Pak Asmin ya. Kehormatan yang kedua, Bapak. Bapak ini bekerja sudah membela negara plus membesarkan anak, menyelamatkan, mencerahkan masa depan anak, menyehatkan istri dan anak. Ini tidak main-main, Bapak. Coba perhatikan hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah begini, dinarun anfaqtahu fisabilillah. Ada uang itu yang engkau sedekahkan ke masjid, itu pahalanya besar. Ada uang yang kau sedekahkan ke pondok pesantren, itu pahalanya juga besar. Ada uang yang kau sumbangkan untuk paving di jalan, itu pahalanya besar. Ada uang yang kau berikan untuk sekolah, itu pahalanya besar. Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Iya besar, tapi tidak ada bandingnya, tidak bisa dibanding dengan pahalanya orang yang berkeringat supaya istrinya makan, supaya anaknya terjamin kesehatan, supaya anaknya itu punya pendidikan dan masa depan. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk membangun 1000 masjid itu enggak sebanding dengan pahalanya Bapak Ibu ini. Mengapa kok itu diberi pahala yang besar? Karena Bapak Ibu ini menyelamatkan generasi. Jadi memberi makan itu sama dengan satu, ngajari orang untuk tidak menjadi pengemis. Coba perhatikan. Jadi Bapak bekerja ini, bagi Bapak mungkin biasa-biasa saja, tapi bagi Allah lain, Bapak. Ini bekerja karena dia ingin menunjukkan bahwa dia bukan orang yang meminta-minta. Sebab meminta-minta itu jelek sekali di hadapan Allah. Siapa yang meminta-minta untuk kebutuhan lebih dari makan sehari karena darurat, lebih dari itu, maka orang itu besok akan kembali kepada Allah
yang tanpa daging, hanya tulangnya saja yang datang kepada Allah, berarti tidak punya rasa malu. Nah, Bapak sekarang menunjukkan, saya ini bela negara, saya ini adalah orang yang mengajari anak saya hidup harus berkeringat. Ini besar, Pak. Yang kedua, menyelamatkan generasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sampai pinjam koperasi, sampai jual ini untuk sekolah, berarti Bapak Ibu ini telah menyiapkan anak yang bisa mengenal Allah, anak yang bisa mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak yang nanti bisa memperjuangkan agama Allah. Itu, wah, ini pahalanya besar. Bahkan kata Rasulullah, wa dinarun anfaqta ala miskin, dan uang yang kau berikan kepada fakir miskin itu pahalanya besar, tapi lebih besar lagi pahala untuk menyelamatkan anak dan istrimu. Itu luar biasa. Bahkan ada hadis Rasulullah, banyak dosanya orang yang susah diampuni Allah dengan istighfar, ya, susah diampuni Allah dengan sholat malam, susah diampuni Allah dengan haji dan umroh, tapi terbebas dosa itu diampuni secara otomatis ketika orang itu sedang punya masalah kehidupan, masalah ekonomi. Tapi ya, ini jangan dijadikan alasan, Pak, gitu. Nanti terus dimintai sumbangan masjid di kampung. Dengarkan ceramahnya kemarin itu. Untuk anak itu pahalanya lebih besar daripada nyumbang kamu ini. Ini ada khitanan massal di kampung ini. Kamu enggak dengarkan ceramah itu? Rekamannya ada itu. Bahwa untuk anak, untuk istri itu pahalanya lebih besar daripada itu semuanya. Lah kalau begini ya enggak barokah, Pak, hidupnya itu. Nah, kamu kalau enggak mau membantu orang, ya besok kalau kamu mati enggak usah minta bantuan orang, silakan mandi sendiri, pakai kafan sendiri, lalu ke kubur sendiri, ditutupi tanah sendiri, ya sudah. Nah, saya hanya menunjukkan, bersyukurlah Bapak. Bapak ini orang mulia, ya, mulia karena apa? Sekarang bekerja. Nah, kita ini dosa-dosa Bapak Ibu ini, percayalah, saya melihat Bapak ini ya, ini sudah pantas masuk surga semuanya kok. Sungguh, sampai bersenang-senang, ya, senang. Gimana Pak? Saya dulu itu sampai umur 40 tidak pernah sholat. Itu kan dulu. Iya toh? Itu kan dulu. Saya dulu Pak pernah mencuri uangnya masjid, Pak. Lah itu kan dulu. Lah sekarang kan sudah enggak toh? Sekarang sudah enggak. Sudahlah, lupakan masa lalu. Sekarang pikirkan masa depan. Ini Pak, tato saya di sini Pak, gambar perempuan telanjang di sini Pak. Lah itu kan dulu. Nah sekarang masih ada Pak. Tapi kamu ngerti bahwa sekarang itu kamu tidak baik. Sekarang memang masih ada, tapi kan jalan pikiranmu sudah berubah. Diampuni Allah, semuanya diampuni Allah. Diampuni Allah, semuanya diampuni Allah. Apalagi ketika punya masalah-masalah rumah tangga, masalah ini dan sebagainya. Maka Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu antara lain adalah menyelamatkan anak-anak kita ini. Subhanallah Bapak, apa bisa Bapak ini berangkat jam 6:30, nanti pulang jam 5 setiap hari? Apa bisa menemani anak-anak kita itu yang tiap hari pegang gadget, kemudian pergaulannya seperti itu? Padahal itu kita akan ditanya oleh Allah, bagaimana anakmu nanti? Kalau begitu, maka satu, anak kita supaya jadi anak baik, satu, berilah
makanan yang halal saja. Lebih baik kita ini mati bertahan pada rizki yang halal daripada kita hidup kelihatan wah tapi sebenarnya tidak bersumber dari yang halal. Sebab itu menyangkut sperma kita, sebab itu menyangkut anak-anak kita, darahnya anak kita kalau dari yang haram. Jadi barang yang haram itu tidak perlu saya jelaskan lah apa yang haram itu. Tanpa agama itu Bapak sudah tahu yang haram itu, tahu Bapak. Yang namanya mencuri haknya orang itu ya sudah tahu kalau itu haram. Jadi agama ini menguatkan Pak. Quran ini datang menguatkan untuk apa yang sudah diketahui manusia itu, ini tidak boleh, ini boleh, sudah semua tahu semuanya. Maka kita berikan makan yang halal. Itu satu ya. Di dalam hadis dikatakan Bapak Ibu ya, jika manusia itu pertumbuhan fisiknya itu bersumber dari energi yang haram, maka orang ini akan cenderung berperilaku yang haram juga. Hewan itu ada karnival, terapa lagi? Karnivora, terus omnivora. Bapak pelajari di situ. Hewan-hewan yang memang pekerjaannya itu adalah melakukan memangsa yang lain, maka kemudian perilakunya beda. Itu. Dan di dalam hadis Nabi juga begitu. Lah kalau orang itu orang itu bermakan yang haram, maka kalau ada anak kemudian kok ini perilakunya kok begini ya gitu, nggak bisa kita hanya menuding anak itu mboten sakit Pak, nggak bisa. Anak ini adalah produk. Kita bisa cek ya, kita cek nanti siklusnya. Satu, jangan-jangan dulu pada waktu kumpul istri tidak berdoa. Bapak Ibu sudah hafal kan doanya kumpul istri? Belum. Jadi punya anak 3 itu belum. Siapa yang belum hafal? Coba saya tanya sekarang, siapa yang belum hafal doa untuk kumpul istri? Begini loh Pak ya. Nabi Musa alaihissalam ya, Nabi Musa itu pernah sakit, lalu makan rumput, bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Lalu sakit lagi, lupa tidak membaca bismillah, makan rumput yang sama, sembuh. Terbalik, bismillah. Kemudian yang kedua itu lupa tidak baca bismillah, tidak sembuh. Kemudian ada suara dari langit, Musa, yang dulu itu sembuh karena rumputmu yang kamu makan itu sudah kamu insert, sudah kamu selipkan energi Tuhan. Sedangkan yang kedua, rumput hanya rumput karena nggak ada energi Tuhan. Sekarang jangan istilah rumput, kurang elit ya, herbal. Ya, itu. Lah sekarang sperma. Sperma kalau Bapak keluarkan tanpa doa, berarti sperma ini tidak ada energi ketuhanan. Sedangkan kalau sperma itu didahului dengan doa, berarti sperma itu sudah ada energi ketuhanan, dijamin oleh Rasulullah, lam yadurruhu umusibyan. Maka orang itu nanti besarnya tidak akan sampai ya belok-belok sedikit ya cepat kembali lah begitu, tidak akan dikuasai oleh setan. Loh, sekarang saya tanya, siapa yang belum hafal dan ingin hafal? Angkat tangan. Saya kasih buku. Atau gini, yang sering lupa,
dinas di luar setahun, pulang doa keliru, Allahumma bismika Allahumma ahya bismika. Ada yang jadi petugas haji 6 bulan, pulang keliru, labbaik Allahumma labbaik. Oke, siapa yang ingin tekad, pokoknya jangan melakukan tanpa doa, sebab itu ada hubungannya dengan produk anak kita. Ada yang ingin hafal atau ingin tahu bacaannya lebih sempurna? Kenapa? Oh, dipandu. Oke. Udah nggak ada produksi, Pak. Ya tetap saja jalan. Dianggap saja itu pengganti masa lalu. Bismillahi. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ala ma razaqtana. Nah, itu doanya. Ya Allah, jadikan kami ini berhubungan dengan baik, plus produk dari yang apa kami lahirkan itu adalah jangan sampai dikuasai oleh setan. Yang kedua, Pak. Yang kedua, jadi saya ini Bapak, saya ini menjadi ketua yayasan pendidikan. Itu setiap hari ada kasus soal anak. Ya. Bapak-bapak harus memberi contoh, ya. Jangan sampai di sekolah waktunya bayar SPP tidak bayar. Kita harus menjadi teladan, Pak. Kita harus menjadi teladan. Ada yang begini, sudah Pak, nanti saya bayar pada waktu akhir tahun, gitu. Akhir tahun. Setelah menjelang akhir tahun, ditanya, mana bapakmu? Pindah tugas. Doh. Awas Pak, ini Pak. Ini nanti itu kesalahan pribadi, tetapi membawa nama institusi loh Pak. Ngono tak kelakuan itu, loh gitu loh Pak. Jadi upayakan ada biaya pendidikan itu harus disediakan. Jadi yang kedua adalah bagaimana akhlak dalam rumah tangga itu. Akhlak dalam rumah tangga seperti apa? Adakah kekerasan dalam rumah tangga itu? Jika ada, berarti sama dengan ngajari anak ini, hai anak kamu saya ajari, ya begini nih cara menyelesaikan masalah. Jadi anak itu Bapak Ibu sekalian adalah produk dari rumah tangga kita. Produk dari rumah tangga kita. Saya yakin kalau rumah tangganya itu baiti jannati, rumah tanggaku itu adalah rumah tangga yang bahagia, maka nanti anak ini juga akan bekerja yang arahnya adalah membahagiakan orang. Kalau di rumah itu entah bapaknya entah ibunya sering meso ya. Meso bahasa Indonesianya apa ya? Hah? Nggak perlu contoh toh? Tuh. Lalu anak itu di kelas kok seperti itu. Nggak bisa anak ini mesti kita lacak dulu. Maka kita sekarang ini memperingati tahun baru hijrah ini adalah hijrah itu artinya perubahan. Berarti saya ditakdirkan oleh Allah datang ke sini bersama Bapak Ibu adalah untuk melakukan perubahan-perubahan besar. Bagaimana lingkungan rumah tangga kita, Masya Allah. Ada doa di dalam buku nikah Bapak Ibu, ya, dan tolong ini sering dibaca, ya. Mudah-mudahan buku nikahnya tidak hilang. Masih ada toh Pak? Masih. Ada doa itu di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana, ayo semuanya. Rabbana. Hablana. Min azwajina. Wa dzurriyyatina. Qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina
imama. Nah, itu dalam surat Al-Furqan ayat 74. Itu insya Allah ditulis di buku nikah itu. Nanti dicek Pak ya, jangan dibuka ketika pinjam bank saja. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, jadikan pasangan hidup kami. Perhatikan di situ, di buku-buku terjemah bahasa Indonesia masih banyak artinya begini: jadikan istri kami. Itu tidak benar Pak. Kalau jadikan istri kami berarti tidak boleh dibaca oleh perempuan, betul toh? Yang benar adalah pasangan hidup. Saya tidak tahu terjemahan yang terbaru sekarang sudah berubah apa enggak gitu ya. Ya Allah, jadikan pasangan hidup kami, anak kami, pasangan yang memang membuat kami itu fresh, senang, bahagia, semangat. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami, pasangan hidup kami dan anak-anak kami itu lil muttaqina imama. Jadikan semua kami ini menjadi tauladan bagi orang-orang yang bertakwa. Bayangkan, tidak hanya ingin menjadi orang bertakwa, tapi menjadi contoh, perfect model, contoh bagi orang-orang yang bertakwa. Hebat sekali. Dibaca bersama-sama. Rabbana waj'alna lil muttaqina. Sekali lagi. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, kalau belum hafal nanti dalam surat Al-Furqan, yaitu dibaca yang banyak. Jangan doa itu didominasi oleh mudahkan kami membayar hutang terus. Saya itu kalau di mana-mana itu mesti doa yang saya berikan tuh yang paling laris itu doa bayar hutang. Itu yang lain-lain tidak seberapa laku. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kita sekarang memperingati bulan Hijriah adalah satu, tujuan kita adalah ayo kita tingkatkan keimanan kita, yang senang, yang bersyukur, akhlak kita, ya, akhlak kita perbaiki. Nah, di dalam surah An-Nisa ayat 100, surat apa? An-Nisa 100. Itu ada firman Allah begini: wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'a. Siapa yang mau hijrah, mau berpindah, maka di situ dia akan menemukan rezeki yang banyak dan rahmat Allah yang banyak. Saya senang sekali di hadapan bapak-bapak yang sering kali hijrah dari sini, Kalimantan, dari Sulawesi, dari sini. Itu baik Pak, itu baik. Berarti pengalamannya lebih, wawasannya luas, dan setiap wilayah yang ditempati itu adalah ada rezeki tersendiri. Ya Bapak Ibu kalau umpamanya tiba-tiba harus pindah ke AB, tenang saja, itu takdirnya Allah. Iya, tapi itu keputusan pimpinan. Pimpinan itu kepanjangan tangan saja dari Allah. Pimpinan itu, keputusan pimpinan adalah kepanjangan tangan dari kebijakan Allah, kemudian menyetati, kemudian dipindah. Lepas dari alasan apapun, itu adalah takdir Allah. Itu takdir Allah. Dan itu pasti ada tujuan-tujuan yang bagus. Ada tujuan yang bagus. Ada orang yang punya anak yang sudah lama belum dapat jodoh, pindah ke tempat lain dapat jodoh. Ada yang ekonominya susah, kemudian dipindah ke tempat lain, dia di sana ketemu partner yang cocok dengan dia, bisa mengembangkan bisnis setelah pensiun. Ya pokoknya begitulah. Lalu terusan ayat itu surat An-Nisa ayat berapa tadi? 100. Iya, di sini masih ingat, tapi kalau sudah di rumah lupa. Wa may yahruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi. Dan siapa yang keluar dari rumahnya berniat hijrah kemudian mati, maka dia diberi pahala persis seperti yang diniatkan.
Ini ceritanya begini Bapak Ibu sekalian. Dulu ketika Rasulullah pindah dari Makkah ke Madinah, ada orang yang sakit sehingga tidak bisa ikut Rasulullah ke Madinah. Lalu dia karena uangnya banyak, dia mengumumkan, siapa yang mau menggendong saya ke Madinah, saya beri bayaran supaya saya ikut bertemu Rasulullah di Madinah. Ternyata di tengah jalan orang ini meninggal. Turunlah ayat tadi itu. Walaupun belum sampai Madinah, tapi sudah dihitung sampai ke Madinah. Ayat ini dijadikan dasar bagi siapa yang sudah tidak mendaftar haji, tidak menabung uang di bank, lalu diniati, ini adalah uang ini untuk haji saya. Nanti kalau sudah 30 juta saya daftar. Sekarang diisi berapa? Diisi 200.000 dulu. Dengan niat ditulisi, ini untuk haji, ojo macem-macem. Yang satu rekening satu, ini untuk istri, untuk suami. Ini untuk haji pasangan hidup saya, ojo macem-macem. Ini untuk anak saya, mek 200 sampai 1.000. Yang penting sudah menyatakan niat. Lalu kok Bapak tiba-tiba sebelum berangkat sudah wafat? Jangan sedih, karena surat An-Nisa ayat 100 sudah menjamin siapa yang sudah berniat dan kok tiba-tiba itu meninggal sebelum itu, sudah dinyatakan haji. Saya minta Bapak Ibu sekalian, nanti keluar dari sini awal bulan depan, bismillah, Bapak nabung di bank manapun, lalu diniati, jangan banyak-banyak dulu lah ya, 100-200 ribu aja dulu, diniati, wahai Allah, ini untuk haji saya. Jangan begini, lah ini nanti daftarnya umur 60, terus nunggu 40 tahun. Lah wis bongko awak-awak ini. Nggak usah dihitung gitu. Yang penting besok ketika kita mati ditanya, apa sudah haji? Dijawab, sudah ya Allah. Tapi nggak usah difotokopi. Nanti kalau pulang diwasiatkan, besok kalau saya mati tolong ya fotokopi rekening itu ya kesini ya. Nggak perlu teknologi, Allah sudah tahu semuanya. Jadi Bapak wafat walaupun belum haji, sudah dihitung haji. Dasarnya surat An-Nisa ayat 100. Setuju? Nah, uangnya belum ada. Tapi insya Allah Pak, insya Allah Pak, ada, insya Allah ada. Ya, insya Allah. Allah maha kaya, Allah maha kuasa untuk membuat kejutan-kejutan dalam hidup ini. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrik. Ya Allah, bantulah kami dan dulur-dulur kami semua yang ada di sini selalu ingat kepadamu, wa syukrika, dan selalu senang berapapun pemberianmu, wa husni ibadatik, jadikan kami ini orang yang selalu menyempurnakan iman dan akhlak kami. Ya Allah, jadikan orang-orang yang kami ajak bersolawat kepada Nabi ini, Engkau beri kesempatan untuk ziarah ke tempat kelahiran Nabi, dan Engkau beri kesempatan juga untuk ziarah ke tempat wafatnya Rasulullah di Madinah. Jadikan seluruh orang yang kami ajak bersalawat ini tidak hanya berkumpul di sini, tetapi berkumpul di surga bersama Nabi, bersama ibu bapak kami, bersama pasangan hidup kami, bersama anak-anak kami semuanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan pasangan hidup kami, anak kami yang selalu menyenangkan kami, dan jadikan kami semua sekeluarga menjadi contoh bagi orang-orang di sekeliling kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.